Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari Selasa 27 Agustus 2024. Di pagi ini kita akan coba untuk memetakan kembali satu hari ke depan di XAUUSD dan beberapa pair utama lain. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa kita ingatkan buat teman-teman yang baru saja menemukan channel Wijaya Trading, bantu subscribe, like, dan share videonya sebanyak-banyaknya biar lebih banyak kita berbagi, lebih banyak kita membagikan pengetahuan, pengalaman kita, setidaknya bisa membantu teman-teman baru yang menekuni dalam dunia trading menjadi lebih baik dan lebih teredukasi. Terima kasih kita ucapkan bagi teman-teman yang mensupport dari awal sampai hingga saat ini tentunya, dan tentu bisa merasakan bagaimana dinamikanya, bagaimana progresnya. Kita akan memulai dengan memetakan di XAU ya, dan kita akan melihat dari satu hari kemarin kita perkirakan seperti apa. Perhatikan dari analisa kemarin biar nanti tidak gagal paham. Jadi jangan hanya kita melihat di sisi angka, jangan hanya melihat dari sisi arah, tapi perhatikan penjelasannya biar nanti bisa menentukan sendiri. Kita perkirakan emas ini akan bergerak turun tentu dengan syarat ya, bukan serta-merta oh katanya turun tapi kenapa jadi naik. Itu namanya gagal paham ya, tidak memahami yang dijelaskan. Karena itu jangan buru-buru menyimpulkan dulu, perhatikan kemudian pahami. Kita perkirakan ketika dia bergerak turun akan sampai bahkan di area warna biru ya, di area retracementnya. Dan jika di sana lebih rendah ditutup, maka akan mendekati area jenuhnya. Tentu ada prasyarat lain ya. Jika terpenuhi dia break dari warna kuning di sini. Nah, bagaimana kita bisa menentukan warna kuning ini? Penjelasan ada di analisa kemarin, silahkan dibuka kembali. Yang kita jelaskan di sana tentu lebih detail ya. Ketika dia break maka akan kembali lanjut turun. Sebaliknya, ya, jika di area ini tidak bisa ditutup lebih rendah, sehingga dia bisa memantul kembali. Karena itu kita siapkan di area ini memantul ke atas, kemudian akan kembali turun. Nah, ini persis berada di area yang kita tandai warna kuning, tidak bisa break, tidak bisa lebih rendah, sehingga dia mantul kembali. Ditutup di atas warna kuning lagi, dia berpeluang akan berlanjut. Targetnya di 25, 27 ya, namun kurang sedikit saja market bergerak turun ya. Apakah ini sudah cukup? Tentu kembali lagi bagaimana kita menempatkan diri ya. Ada kalanya target itu kita ya sesuaikan ya, walaupun tidak terlalu jauh. Ketika sudah ada tanda-tanda tidak mampu untuk mencapai targetnya, yang kita lakukan adalah segera mengambil keputusan, segera kita analisa ulang, dan petunjuk itu kita jadikan dasar untuk mengambil keputusan berikutnya. Kalau kita tarik ke atas, ini sudah 600 lebih, tentu sudah lebih dari cukup untuk target harian kita. Bukan target transaksi, bahkan target harian bisa tercapai dalam satu pergerakan ini ya. Meskipun tidak sampai tersentuh di angkanya. Sekali lagi jangan fokus hanya di angka fixnya, tapi perhatikan dari petunjuk-petunjuk yang muncul di sana. Ya, kira-kira seperti itu, kemudian akan berada di kisaran itu. Kemudian mulai ditolak ya, mulai ditolak kemarin ada pertanyaan ya, kira-kira apakah akan bergerak turun? Bahkan tadi malam kita sempat monitoring sama teman-teman juga ya, bahwa kekuatan bearish ini perlu diwaspadai, sekalipun ketika news setengah 8 malam itu tidak berdampak langsung di jam itu ya. Kita ingatkan akan berdampak di jam-jam berikutnya ya, karena ada yang
oh ini akan naik sampai di 2533. Ya bisa saja, namanya juga pandangan. 23, 24, 25 juga bisa saja semuanya. Karena punya pertimbangan tentunya. Kita perkirakan ketika dia turun akan mendekati ya, kembali mendekati area supportnya tentunya ya. Ya, kita targetkan tadi malam di 2508 ya, kurang sedikit. Kemudian dari rejeksi. Kemudian sempat mau berbalik naik. Ya, begitu berbalik naik, panik lagi sampai di mana kira-kira. Maka kita tarik, kemudian kita sesuaikan kira-kira akan naik maksimal di 2522. Ternyata naik sedikit 2523, kemudian balik lagi. Nah, dari penjelasan ini kita tidak menitik beratkan pada pergerakan itu naik sampai di mana, turun atau sampai di mana. Yang paling kita perlu perhatikan bagaimana kita bisa mengenali area-area penting itu, kemudian ketika kita sudah punya posisi bagaimana kita menyelesaikan itu dengan baik tanpa harus merugikan banyak. Nah, ini kira-kira untuk di XAU silahkan nanti direview lagi yang sudah dilakukan kemarin sebagai bahan untuk koreksi diri. Yang kedua kita coba lihat di euro. Di euro kita perkirakan fix hanya ke bawah. Hanya kita perkirakan sampai ke bawah. Selnya kita tempatkan di 1.11800 dan targetnya di 1.11672. Yang kedua di 1.11496. Bahkan hits ini tidak ada, nyaris tidak ada perlawanan sampai target yang kedua selesai baru tersentuh kemudian balik naik. Dengan demikian di XAU kita dapat, di euro kita maksimum ya. Di pound sterling kita lihat tadi malam sempat bergerak turun tapi belum tersentuh targetnya. Kita sudah ingatkan untuk segera exit sekalipun tidak untung banyak. Kenapa? Karena kondisinya lagi konsolidasi. Karena nanti kalau menunggu terlalu lama, yang ada bisa bermalam, bahkan masih ada transaksi yang belum selesai. Itu kira-kira yang bisa kita review, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran. Kita kembali ke analisa pagi hari ini dengan berpegang pada historinya satu hari kemarin. Di D1-nya ada kekuatan bullish yang mulai menurun di sana. Kemudian ada rejeksi, ada swing yang sudah mulai melemah di sana. Arah mulai menuju ke bawah sekalipun trennya masih kuat naik, tapi minimal petunjuk ini adalah akan hadirnya kekuatan bearish. Di H4 apakah ada kekuatan yang membantu atau memberikan konfirmasi ya bahwa pergerakan akan berpeluang turun ya. Di H4 juga kita lihat sebenarnya sudah kita sampaikan tadi malam bahwa kekuatan bearish itu pasti akan muncul ya. Artinya cepat atau lambat pasti akan turun. Hanya butuh waktu ya. Kalau kita tidak tahu menempatkan, akhirnya kita buru-buru entry, yang terjadi kena SL ketika naik sedikit. Ya, pada akhirnya tetap turun. Dari petunjuk yang ada ya, bearish sudah mulai signifikan, kemudian bullishnya sudah mulai habis, ditutup lagi dengan merah dan sekarang sudah running bearish. Nah, kira-kira arahnya kemana? Kalau kita berbicara arah, tentunya yang terdekat adalah bergerak ke bawah. Nah, tetapi jangan hanya fokus pada arah ke bawah. Ya. Kita tetap perhatikan wilayah atau area pentingnya di sana. Kita tarik dulu untuk supportnya atau area penting di sini. Hati-hati, di sini ada banyak sentuhan sehingga walaupun merah seperti ini di awal, bisa jadi nanti dia hanya melewati saja, setelah itu ditutup di atasnya. Sehingga itu menjadi petunjuk bahwa kekuatan bearish itu hanya sampai di situ. Kemudian kita bisa menarik satu swingnya ya. Kita bisa menarik garis swingnya. Nah, bisa jadi hanya seperti ini.
kemudian nanti koreksi lagi atau retest, setelahnya kemana? Ya kembali, jika tidak bisa ditutup lebih tinggi dari area retestnya, maka akan kembali bergerak turun. Nah, ini adalah simulasi pertama di sini. Perhatikan syaratnya, satu, dia harus melewati supportnya atau area ungu yang kita tandai di sini. Sehingga kalau syarat itu terpenuhi, maka potensinya lebih besar. Jika tidak terpenuhi, maka bisa bergerak kembali naik. Ya, naik itu bagaimana? Ya bisa begini. Kemudian high-nya sampai di mana? Low-nya sampai di mana? Kita perhatikan apakah di situ bersinggungan dengan wilayah-wilayah pentingnya. Apakah dia break di sana ya? Kita perkirakan kalau dia tidak bisa menembusnya juga nanti akan kembali bergerak naik jauh lebih tinggi. Jangan lupa potensi emas masih bisa sampai 2.700. Apakah bulan depan atau minggu depan kita tidak tahu. Yang jelas nanti secara struktur akan kembali terlihat ketika tren itu mulai muncul kembali. Struktur akan terlihat, jadi pasti akan terlihat dari sisi candlestick-nya. Kalau seperti ini tidak mungkin tiba-tiba langsung bergerak melesat sampai 2.700. It's impossible, sangat tidak mungkin sekali. Karena ada ritme pergerakan yang sudah teratur ya, tidak ada yang terlalu signifikan ketika tidak ada isu-isu yang sangat-sangat krusial ya. Nah, sekarang kita tinggal menempatkan di mana kita entry-nya, di mana kita menempatkan titik entry-nya. Karena arahnya lebih condong ke bawah, kita bisa manfaatkan nanti koreksinya di situ ya, di area di ketika dia nanti ada warna hijau-hijau, kita bisa manfaatkan buy sampai di area resisten, dan itu cukup kalau nanti muncul di situ sudah ada konfirmasi. Tetapi ketika tidak ada, ya kita bisa manfaatkan peluang turunnya dulu, sell di situ. Sellnya di 2503.57. Kira-kira kalau kita menempatkan di situ sampai di mana targetnya? Kita akan targetkan berada di level psikologisnya yang banyak disentuh. Ya, tidak banyak kita targetkan di kisaran 2496, sudah lebih dari cukup. Jika tidak ada petunjuk untuk berbalik, jika tidak ada signal untuk pembalikan, maka kita bisa kembali targetkan yang lebih rendah, yakni di kisaran 2489, atau kita cek dulu sampai di mana. Oke, 2489 kita naikkan sedikit. Ya, ini untuk menguji atau mengukur kekuatan bearishnya. Kita tempatkan dulu yang pertama targetnya di 2496. 2496.92. Lanjut di target yang kedua berada di 2490. 2490.59. Nah, kira-kira nanti sampai di mana kalau dia turun? Hari ini hari Selasa tidak ada, apakah ada news yang berdampak signifikan? Kita coba cek dulu ya. Kita coba cek dulu di kalender ekonomi hari ini, apakah ada yang signifikan. Kita flashback. Hari ini untuk jadwal berita ya,
Kita cek hari ini di jam 20 dan 21 ya. 20 dan 21 ya. Ada house price index, ada consumer confidence. Oke, jam 20, jam 21. Potensi masih akan bergerak ke bawah dari sisi fundamental atau dari sisi potensi newsnya, kemudian dari sisi teknikal juga sama bergerak ke bawah. Hanya saja nanti di parameternya di area penting itu apakah nanti di break apa enggak, apakah dilewati apa enggak. Sehingga nanti kita bisa uji ya, kalau tidak sampai ditutup lebih rendah, maka akan kembali memantul ya, tentu dengan konfirmasinya. Kemudian hari ini kira-kira kalau bergerak turun atau naik itu sampai di mana? Kita akan gunakan daily range yang masih realistis, masuk akal. Kira-kira kalau bergerak turun akan sampai pada ya area, kira-kira akan sampai di 2479. Maksimum hari ini untuk area jenuh jual kita perkirakan sampai di 2479 poin sekian ya, sebagai kehati-hatian saja nanti ya. Kemudian dari sisi atas kita bisa manfaatkan sekali lagi untuk buy-nya setelah tidak mampu menembus support, kemudian sudah ada konfirmasi hijau. Atau kita bisa menggunakan pending di kisaran, kita bisa menggunakan pending order di 242515 ya. 2515 dengan nanti target yang paling dekat itu sedikit di atas dari resistennya. Oke, ini untuk posisi simulasi ketika naik kita menempatkan buy-nya di 2514.45. Kemudian untuk target yang terdekat kita tempatkan di 2520. Di 2520.76. Oke, kemudian target selanjutnya di puncaknya ya. Target selanjutnya berada di puncak resisten sebelumnya, yakni di kisaran 2527. 2527.20. Oke, kemudian untuk area jenuh atau jenuh beli hari ini kira-kira sampai di mana ya, kita maksimumkan dulu di 2539 ya. Maksimum kita perkirakan kalau dia naik di 25, area jenuh berada di 2539 poin sekian. Oke, kita tandai dengan warna yang berbeda untuk area jenuhnya sebagai bentuk kehati-hatian kita nanti. Di area ini kita lihat apakah nanti ada petunjuk berbalik atau justru momentum yang lebih kuat ya, kita akan lihat nanti. Kita tandai yang di bawah dengan warna merah ya, di atas warna kuning, di bawah warna merah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya untuk analisa hari ini dan termasuk reviewnya. Sebagai disclaimer, ini bukan signal atau yang serta-merta diikuti apa adanya, karena semua sudah kita jelaskan. Maka kuasai bagaimana cara kita membaca, menentukan titik entry, dan meresikukan. Semua simulasi kita siapkan. Ketika salah, yang kita pertimbangkan adalah bagaimana resikonya, bagaimana potensinya. Pelajari semuanya, kalau itu sudah bisa kuasai, maka
Tidak perlu kita melihat dari signal orang lain, kita bisa menentukan sendiri. Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.